Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ulumil Istifaiyah dengan NIM 2020610069. Rita Adriani dengan NIM 2020610071. Muhammad Saiful Rijal dengan NIM 2020610074. Selanjutnya, dengan saya sendiri, Umi Faridotul Alimah dengan NIM 2020610086, Siti Fatimatu Zahra dengan NIM 2020610089, Nanda Fitri Nurlita dengan NIM 2020610099. Yang terakhir, ada Aida Fitria Khairunisa dengan NIM 2020610095, serta Islahul Fikri dengan NIM 2020610100. Kami semua dari kelas C4 AKR. Hai teman-teman, kita akan belajar gimana sih cara membeli saham yang baik dan benar. Yuk, ikutin langkah-langkahnya. Teman-teman bisa memilih saham yang kalian inginkan dari mungkin contohnya dari saya ambil kesehatan, saya ambil di Sido Muncul, seperti itu. Nah, beginilah gambaran di saham contoh dari saya, saham Sido Muncul di bidang kesehatan. Nah, kita di situ dikasih informasi dari harga per lembarnya berapa. Di situ udah ada tulisannya ya teman-teman ya. Kita bisa, nanti kalau teman-teman bisa ambil yang lain, nanti bisa kalian cari yang lebih murah atau apa, terserah dari teman-teman aja. Tahap terakhir adalah pembelian saham. Nah, teman-teman di situ bisa menyesuaikan dengan saldonya berapa, dengan nanti kita bisa melihat satu lembarnya itu harganya berapa, seperti itu. Nah, di situ teman-teman ada tombol yang warna biru, nanti kita bisa klik beli sesuai dengan kita mau beli berapa per lembar, seperti itu. Nah, seperti itulah tutorial dalam membeli saham yang baik dan benar. Oke, yang terakhir nih, aku mau kasih tips ke teman-teman untuk memilih gimana sih ciri-ciri, apa aja sih ciri-ciri saham yang baik dan benar itu kayak gimana, yang bagus yang kayak gimana, yang nggak gorengan, kayak gitu. Untuk yang pertama, saham emiten yang kebal krisis. Nah, maksudnya kebal krisis kok gimana sih? Kebal krisis itu laporan keuangan perusahaan selama periode ekonominya tuh nggak anjlok dari mulai contohnya
tahun 2000, 2001, 2002 itu stabil atau bisa lebih baik naik kayak gitu. Untuk yang kedua, saham emiten dengan ROE tinggi. Terus ROE apa sih, Kak? ROE adalah tingkat pengembalian investasi. Contohnya, setiap keuntungan 1.000 maka menghasilkan untung bersih minimal 15% atau lebih dalam setahun. Kenapa sih ada ROE? ROE sendiri adalah indikator paling dasar dari analisis fundamental. Jika ROE-nya bagus, kemungkinan besar yang lain dilaporkan keuangan juga bagus. Otomatis udah aman lah kayak gitu. Yang ketiga nih, saham emiten dengan peningkatan laba dan rutin tebar dividen. Misalnya, laba bersih pada periode 30 September 2020 dibandingkan dengan laba 30 September 2019 terjadi kenaikan. Nah, begitu pula dengan total ekuitasnya. Ya pastinya dalam kenaikan laba itu juga mempengaruhi eh, hasil saham atau bagi hasil dalam saham dari perusahaan tersebut. Jika pendapatan atau kenaikan laba bersih dari satu periode ke periode tertentu atau dalam satu periode tersebut terjadi kenaikan atau mungkin minimnya nggak sampai anjlok ya, nanti kita bisa nih pilih saham tersebut, otomatis wah saham ini perekonomiannya aman, ekonominya aman nih, kita berarti bisa lebih yakin untuk menanam saham di perusahaan tersebut. Seperti itu. Yang keempat, saham emiten dengan kredibilitas baik. Artinya, emiten memiliki manajemen dan pemegang saham pengendali yang jujur dan berintegritas tinggi. Nah, teman-teman sebaiknya menghindari pembelian saham yang emitennya track record-nya sudah jelek. Kenapa? Contohnya kayak pernah tercoreng akibat kasus atau skandal buruk. Nah, meskipun prospek bisnis dari perusahaan tersebut tuh bagus, kenapa sih kita juga menghindari itu? Padahal kan prospek bisnisnya tuh bagus, otomatis laba bersihnya bisa naik. Nah, kenapa sih? Nah, takutnya itu di dalam saham emiten tersebut takutnya ada oknum lain yang bermain sehingga dapat merugikan sebagai investor seperti kita ini. Yang kelima, saham yang pergerakannya tidak liar. Apa itu liar? Nah, apa sih liar tadi? Nah, ciri-ciri saham yang bagus investasi berikutnya adalah terlihat dari pergerakan indeks. Nah, di situ kan ada kurva. Biasanya di dalam situ ada kurva, otomatis jika terjadi naik turunnya saham yang tidak terlalu drastis atau normal ya, tidak terlalu anjlok ke bawah atau bagaimana. Pokoknya wajar lah. Nah, menandakan bahwa saham tersebut liquid atau sering ditransaksikan, tidak gampang digoreng oleh bandar. Seperti itu. Nah, banyak banget contohnya BRI, ICBP, TLKM, UNVR, GGRM, dan BPNI. Yang keenam, saham emiten dengan kapitalisasi pasar besar. Nah, saham kapitalisasi pasar besar itu saham lapis 1 dan lapis 2 sebagai saham bagus memiliki kapitalisasi yang besar. Nilai kapitalisasinya lebih dari 500 miliar. Sementara kalau kapitalisasi pasar di bawah nilai tersebut mudah sekali dipermainkan atau digoreng atau saham gorengan atau nanti ada pihak lain yang mungkin kita tidak inginkan. Yang terakhir, saham emiten yang punya model bisnis baik dan jelas.
Artinya sudah tahu arah kemana bisnis perusahaan bergerak di bidang apa, berkembang untuk memperoleh, otomatis nanti berkembang untuk memperoleh keuntungan. Seperti contoh tadi kita, eh, dari Sido Muncul tersebut, dia bergerak di bidang kesehatan, eh, pembuatan obat-obat, pembelian obat-obat seperti jamu-jamu, seperti itu. Nah, seperti itulah cara atau tutorial dalam memilih atau membeli saham yang baik dan benar. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat atau menonton video dari kelompok kami. Dengan kalian melihat video ini, kalian juga menambah nilai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.